Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali bersama Kak Rianto. Kita pagi hari ini akan membahas tentang sholat, niat sholat dan syarat rukunnya sholat. Namun sebelumnya kita berdoa dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita pagi hari ini adalah untuk membahas tentang bacaan di dalam sholat wajib. Dalam melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat wajib, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang harus dipenuhi yang pertama yaitu syaratnya orang yang sudah beragama Islam atau sudah masuk agama Islam. Sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu salah satu syaratnya. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah. Itu syarat pertama adalah orang Islam. Yang kedua yaitu sudah balik dan berakal sehat. Tentunya yang tidak berakal sehat tidak termasuk dalam wajib sholat atau rukun sholat. Seperti orang gila, orang yang suka tertawa sendiri, itu adalah yang harus dipenuhi. Yang tidak melakukan sholat itu boleh kalau orang termasuk orang gila. Jadi kalau orang yang tidak sholat, ya apakah termasuk, saya tidak tahu. Yang ketiga yaitu bersih dari hadas kecil dan besar. Hadas kecil ya kita sudah tahu, yang kotor-kotor lah, yang kelihatan baik di badannya, baik di bajunya, baik di pakaiannya. Hadas besar tentunya yang baru mimpi, atau bersetubuh kalau yang udah dewasa, atau juga kalau yang perempuan itu datang bulan, itu adalah hadas besar, harus mandi besar. Secara mensucikan juga besar, seluruh tubuh harus disucikan. Kalau yang kecil ya cukup berwudu dan dibersihkan. Yang keempat yaitu mengetahui tata cara sholat. Tata cara sholat. Yang kelima yaitu sudah masuk waktunya sholat. Kalau sudah subuh tadi jam 5 lewat, jam 4 lewat. Nah, kalau sudah adzan subuh, nah itu sudah waktunya. Setelah habis sholat adzan subuh baru sholat. Misalnya dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu setelah selesai baru sholat. As-sholatu khairum minan naum. Nah itu kalau yang subuh itu beda lagi ya. Sholat lebih baik daripada tidur. Itu ya. Setelah itu la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus ada qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah itulah langsung udah waktunya jatuh. Udah waktunya, saatnya, udah waktu sholat, sudah waktunya untuk sholat. Yang berikutnya yaitu menghadap kiblat. Kiblat. Jadi ke barat, serong dikit, itu kiblat. Arahnya kiblat biasanya kalau masjid, arahnya masjid kemana?
Apalagi kalau masjidnya tempat orang lain, kadang-kadang kebalik, kok kelihatannya kiblat itu ke sono, hadapan pikir, tapi ya ikutin yang ada sesuai dengan masjid yang ada di situ. Dan yang berikutnya yaitu ketujuh, menutup aurat. Auratnya kalau yang laki-laki itu adalah di atas pusar, sampai di bawah dengkul, itu adalah aurat laki-laki. Kalau perempuan itu penuh semua, lengkap, tinggal paling matanya doang atau mukanya saja, atau telapak tangannya saja, kakinya juga harus tertutup juga. Itu aurat perempuan. Kalau laki-laki sebatas di atas pusar sampai di bawah dengkul, di bawah dengkul. Itu adalah aurat laki-laki. Jadi kalau sampai ke bawah, sampai semua ditutup juga boleh kalau laki-laki. Yang berikutnya yaitu rukun sholat yang harus dipenuhi. Rukun sholat itu yang pertama berdiri, bisa berdiri bagi yang masih mampu. Kalau yang nggak bisa duduk. Kalau yang nggak bisa juga tiduran, juga boleh kalau sakit. Tapi kalau yang orang malas ya jangan diikutin. Yang berikutnya yaitu mengucapkan niat di dalam hati atau kolbu. Terus mengucapkan takbiratul ikram, takbiratul pertama. Terus Allahu Akbar. Setelah itu membaca suratul Fatihah. Dan di setiap rakaat rukun dan tumakninah. Serta membaca iktidal setelah ruku dan tumakninah. Nanti kalau sudah dilakukan praktekan, yaitu menjalani sujud. Kalau sujud itu 2 kali. Duduk di antara 2 sujud juga. Duduk tasawuf akhir membaca doa tasawuf. Terus membaca salawat Nabi, membaca tasawuf akhir dan salam pertama. Harus tertib melakukan rukun salatnya sholat. Jadi kalau nggak sholat kita nanti nyesel banget, karena itu adalah merupakan kewajiban seorang muslimah. Ada syair salah satunya, sholli wa sallim iman ahla mada, sholli wa sallim iman ahla mada, wal ali wa hasabi man qad lahada, wal ali wal ashabi man qad lahada. Itu ada syairnya. Sayang banget wong ganteng ora tidak mau sembahyang. Sayang banget orang ganteng kok tidak sembahyang. Nabi Yusuf orang ganteng, beliau mau bersembahyang. Nabi Yusuf ganteng, beliau kersa bersembahyang. Sholli wa sallim iman ahla mada, sholli wa sallim iman ahla mada, wal ali wa asa biman qadl wahada, wala ali washabi man qad wahada. Itu eman-eman sekali kalau kita sudah diberi anugerahan dari Allah, ganteng, tinggi, gagah, sholat kagak mau. Nah itu seperti apa sih sholat? Coba, karena ini sholat subuh, ya kita niatkanlah sholat subuh. Tata cara sholat subuh yaitu berdiri menghadap kiblat dan berniat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal subhi rakataini mustaqbilal kiblati. Ada lillahi ta'ala kalau sendiri, ada makmum lillahi ta'ala kalau jadi makmum, ada imam lillahi ta'ala kalau jadi imam.
Itu kalau subuh. Kalau isya, usolli fardhal isya'i arba rakaatim mustaqbilal qiblati. Ada makmuman lillahi ta'ala. Makmuman lillahi ta'ala. Ada imaman lillahi ta'ala. Pokoknya. Usolli. Ya. Saya niat sholat fardu isya 4 rakaat. Menghadap kiblat. Menjadi makmum atau imam. Karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Misalnya usolli fardhal isya'i arba rakaatim mustaqbilal qiblati. Ada makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takbir ikram wajib. Allah Maha besar. Setelah Allah ada yang di ujung sampai di ujung telinga, ada juga sampai pundak, ya boleh-boleh saja. Yang penting tetap mengangkat tangannya dengan mengagungkan kebesaran Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Terus membaca iktidaf. Allahumma Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini sebelum membaca suratul Fatihah. Setelah itu tapi ya di dalam hati, nggak harus keras-keras. Tasawuf bacaannya jangan terlalu diucapkan keras-keras biar tetangga sampai mendengarkan. Jadi setelah itu membaca surat Al-Qur'annya, setelah tadi membaca setelah tadi barusan membaca iktidaf, terus membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu yang biasanya yang makmum. Setelah itu membaca, ya biasanya rata-rata kalau kita pilihnya yang pendek biar cepet ya kan. Tapi sebenarnya ya nggak harus yang harus cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Setelah itu ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya disunahkan 3 kali. Maha suci Allah yang maha agung serta memujilah aku kepadanya. Itu malah subhanallah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu adalah setelah itu langsung i'tidal, bangkit dari ruku. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Hambanya memuji. Itu Allah tetap mendengar. Sami'allahu liman hamidah. Setelah Sami'allahu liman hamidah, kita membaca doa saat i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma min syai'in ba'du. Jadi ya Allah Tuhan kami bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang engkau kehendakin sesudah itu. Setelah itu salat menurunkan badan. Langsung sujud pertama. Allahu Akbar. Sujud pertama. Allahu Akbar. Maha suci Allah yang maha tinggi serta memujilah aku kepadanya.
Jadi setelah Allahu Akbar, kita duduk di antara dua sujud, duduk. Allahu Akbar. Saat duduk membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku, dan cukuplah segala kekuranganku, dan angkatlah derajatku, dan berilah rezeki kepadaku, dan berilah aku petunjuk, dan berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku. Makanya kalau sholat atau membaca bacaan sholat jangan buru-buru atau cepat-cepat. Kenapa? Karena itu kita berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Jangan langsung belum membaca aja kadang-kadang sudah bangun, ya sudah sujud lagi. Harus saat menurunkan badan itu juga harus pelan-pelan. Cara saat menurunkan badan bilang Allahu Akbar dalam hati atau dalam rintih Allahu Akbar. Tapi kalau makmum harus agak keras agar imam yang pada makmum, kalau jadi imam itu agak keras karena makmumnya biar terdengar Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Maha suci Allah yang maha tinggi serta memujilah aku kepadanya. Jadi isinya aja berdoa, memohon, itu sholat. Kayak begitu kok nggak pada melaksanakan, itu dibilang sombong kepada Allah nanti. Ya kan? Setelah itu berdiri bersedekap lagi, melaksanakan rakaat kedua. Kalau isya tadi 4 rakaat, kalau subuh berarti 2 rakaat. Jadi isya 4, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3. 4, 2, 4, 3. Itu. Jadi setelah itu adalah sujud, bangkit dari sujud, ambil membaca Allahu Akbar. Allah Maha Besar itu wajib diucapkan. Setelah itu membaca sedekap kedua kalinya membaca suratul Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang makmum. Kalau imam ya amin juga tapi dalam hati. Jadi suratul Fatihah wajib diucapkan dan dibaca di dalam sholat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Menyayangi, Maha Pengasih, yang menguasai hari pembalasan. Coba itu yang menguasai pembalasan besok di akhirat. Hanya Engkaulah yang kami sembah, hanya Allah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi kalau ada apa-apa itu dalam sholat itu adalah hanya berdoa, memohon ampunan, mohon segala. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang benar, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi.
nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Coba, luar biasa menjalankan sholat 5 waktu itu adalah orang yang selalu taat patuh pada aturan agamanya dan selalu memohon merendah diri kepada Tuhan bahwa manusia tidak ada apa-apanya tanpa bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu membaca surat pendek juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna sani'aka wal abtar. Allahu akbar. Terus ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu disunahkan 3 kali. Maha suci Allah yang maha agung, serta memujilah aku kepadanya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Setelah itu bangkit ruku, berdiri. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Selalu Allah itu mendengar apa yang menjadikan sebutan dalam hati hambanya. Rintihan juga mendengar. Bahasa apapun Allah mengetahui. Makanya nggak usah takut, nggak harus bahasa Arab kalau berdoa atau memohon itu. Setelah membaca saat i'tidal, membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasita min syai'in ba'du. Itu berdiri lurus. Ya Allah, Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang engkau kehendaki sesudah itu. Setelah itu sujud pertama Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali. Maha suci Allah yang maha tinggi serta memujilah aku. Itu aku. Kepadanya aku kepada Allah. Duduk di antara sujud. Tadi seperti awal juga sujud yang pertama, sujud kedua sama. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu'anni. Adalah doa. Ya Allah, ampunilah dosaku. Belas kasihanilah aku dan cukupilah segala kekuranganku. Dan angkatlah derajatku dan berilah rezeki kepadaku dan berilah aku petunjuk dan berilah kesehatan kepadaku dan berilah ampunan kepadaku. Itu sujud kedua. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Membaca tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi serta memujilah aku kepadanya. Terus duduk tahiyat awal. Allahu Akbar. Tahiyat awal. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadikas sholihin. Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan bagi Allah, salam rahmat dan berkahnya kupanjatkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Salam keselamatan semoga tetap untuk kami seluruh hamba yang saleh ini. Itulah tahiyat awal. Terus duduk tahiyat awal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu duduk tahiyat awal. Itu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rahmat, ya Allah, dan ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya. Setelah itu berdiri lagi. Setelah itu diulang lagi sampai kalau subuh 2 rakaat berarti langsung tahiyat akhir, bukan tahiyat awal. Nggak ada tahiyat awal kalau subuh, langsung tahiyat akhir. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadikas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Bisa jelas, itu tahiyat akhir. Jadi segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan bagi Allah. Salam rahmat dan berkahnya kupanjatkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Salam keselamatan semoga tetap untuk kami seluruh hamba yang soleh-soleh, tentunya ya, hamba yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana pernah Engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya sebagaimana Engkau memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya di seluruh alam semesta. Engkaulah yang memuji, Engkaulah yang terpuji dan maha mulia. Setelah itu salam ke kanan. Salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Ke kanan. Harapannya makmum yang di belakang juga biar udah mau selesai. Keselamatan dan rahmat Allah semoga tetap pada kamu semua. Assalamualaikum warahmatullah. Keselamatan dan rahmat Allah semoga tetap pada kamu. Assalamualaikum warahmatullah. Ke kiri. Setelah ke kanan baru ke kiri. Keselamatan dan rahmat Allah semoga tetap pada kamu semua. Itu kalau sudah salam, sudah selesai. Namun kalau ada yang sholat subuh, ada yang kunut, ada yang tidak. Itu sifatnya juga ada yang memperbolehkan, ada yang enggak. Doa kunut akan nanti kita pertemuan atau boleh dibaca di literasi di Google atau di buku pelajaran-pelajaran yang tentang mengajarkan kunut. Tapi yang penting kita jangan lupa tetap wajib sholat, melaksanakan sholat. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashabi man
khotwa hada. Sayang banget orang ganteng tidak sembahyang. Sayang banget orang ganteng tidak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, beliau mau sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, beliau mau sembahyang. Itulah, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu sesuai waktunya. Mudah-mudahan dan isi di dalam sholat adalah memohon membesarkan kebesaran keagungan Allah dan memohon kita kepada Allah. Isinya berdoa dan memohon. Tentunya kita selalu berbicara atau selalu kita kontak kepada Sang Kholiknya. Tentunya kita jangan terburu-buru dalam sholatnya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada kekurangan adalah itu merupakan hamba Allah yang belum cerdas atau belum sempurna. Dan kalau memang itu ada kelebihan, kebagusan dan kebaikan adalah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.